Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Putri Nurul Asyifa, Mahira Askia Hidayat, Septiani Pangaribuan, Dian Pawesi Sekarindayu, Fahri Rahman, Herdi. Kami akan mempresentasikan tentang perancangan arsitektur perusahaan dengan TOGAP. Studi kasusnya itu dari Lapak AW, Thrift Shop, Ambarawa di Semarang. Latar belakang. Transformasi digital telah menjadi kebutuhan bagi sektor termasuk UMKM seperti thrift shop Lapak AW. Thrift shop di Ambarawa, Semarang menghadapi tantangan operasional karena masih menggunakan proses manual dalam pencatatan stok, transaksi, dan promosi. Kondisi ini beresiko menimbulkan human error, keterbatasan jangkauan pasar, dan efisiensi yang rendah. Untuk itu dibutuhkan sistem informasi yang terintegrasi guna mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah TOGAF, the Open the, the Open Group Architecture Framework, kerangka kerja standar dalam perancangan arsitektur perusahaan. Dengan TOGAF, Lapak AW dapat menyusun strategi digital yang terstruktur dari proses bisnis hingga infrastruktur teknologi guna meningkatkan daya saing dan layanan di era digital. Enterprise Architecture atau EA. Enterprise Architecture adalah kumpulan proses bisnis, aplikasi, teknologi, dan data yang mendukung strategi bisnis suatu enterprise. Arsitektur enterprise adalah suatu rencana perekaman, cetak biru dari struktur, susunan, pengaturan, pengelompokan, fungsional, antarmuka, data, protokol, logika fungsional, integrasi teknologi dari sumber IT dan dibutuhkan untuk mendukung fungsi bisnis atau misi korporat atau organisasi. Minoli 2008. TOGAF, The Open Group Architecture Framework adalah kerangka kerja komprehensif untuk merancang, merencanakan, dan mengelola arsitektur perusahaan. Ini seperti cetak biru untuk membangun untuk dan mengelola seluruh organisasi Anda, memastikan semua bagian, mulai dari strategi bisnis, sistem IT, hingga infrastruktur teknologi, terhubung dan berfungsi secara harmonis. Empat pilar arsitektur dalam TOGAF. TOGAF membagi arsitektur perusahaan menjadi 4 domain atau pilar utama. Arsitektur bisnis atau bisnis arsitektur menjelaskan bagaimana bisnis beroperasi termasuk strategi, tata kelola struktur organisasi, dan proses bisnis utama. Ini adalah apa yang harus dilakukan bisnis. Yang kedua, arsitektur data atau data arsitektur. Mendeskripsikan bagaimana data disimpan, dikelola, dan diakses oleh organisasi. Ini tentang informasi yang dibutuhkan bisnis. Arsitektur aplikasi atau application arsitektur menggambarkan aplikasi perangkat lunak utama yang digunakan organisasi, bagaimana aplikasi tersebut berinteraksi, dan bagaimana mereka mendukung proses bisnis. Ini tentang aplikasi yang digunakan bisnis. Arsitektur teknologi atau teknologi arsitektur mendefinisikan infrastruktur perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang diperlukan untuk mendukung aplikasi dan data. Ini tentang teknologi yang mendukung bisnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kerangka penelitian ini, diagram alur menggunakan pendekatan TOGAF ADM. Yang pertama, ada tahapan-tahapannya sebagai berikut, dari mulai studi literatur, pengumpulan data, dan identifikasi awal. Lalu masuk ke TOGAF ADM, ada preliminary requirement management, architecture vision, lalu bisnis arsitektur, informasi sistem arsitektur terdiri dari data arsitektur dan application arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities dan solution, lalu migration planning dan selesai. Diagram ini menggambarkan alur kegiatan penelitian yang dimulai dari studi literatur hingga tahap akhir dengan mengikuti tahapan dalam kerangka kerja TOGAF ADM.
Selanjutnya, metodologi. Studi literatur, metode studi literatur digunakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang dijadikan sebagai referensi dalam merancang arsitektur enterprise. Yang kedua, identifikasi awal. Tahapan ini dilakukan sebagai tahapan identifikasi awal terhadap komponen-komponen yang terkait penelitian dengan cara observasi dan studi dokumen. Langkah-langkahnya meliputi pengumpulan data-data terkait visi dan misi, tujuan dan struktur organisasi perusahaan. Yang ketiga, preliminary phase. Tahapan persiapan awal mendefinisikan kerangka dan prinsip. Lalu yang keempat, recruitment management, penggalian dan dokumentasi kebutuhan organisasi. Yang kelima, arsitektur vision, mendefinisikan visi arsitektur yang akan dicapai termasuk lingkup dan identifikasi stakeholder. Yang keenam, bisnis arsitektur, mendefinisikan arsitektur bisnis target dan bagaimana memenuhi tujuan organisasi. Next. Lalu yang ketujuh, sistem information system arsitektur adalah mengembangkan arsitektur data dan aplikasi yang diperlukan. Yang kedelapan, teknologi arsitektur, merancang arsitektur teknologi, perangkat lunak dan keras yang mendukung. Yang kesembilan, opportunities atau solution, mengidentifikasi peluang dan solusi serta merencanakan implementasi. Yang terakhir, migration planning, merencanakan transisi dan sistem lama ke sistem baru, termasuk prioritas dan roadmap. Next. Nah, di sini ada preliminary phase-nya. Lapak AW adalah sebuah usaha thrift shop yang berlokasi di Ambarawa, Semarang yang bergerak di bidang penjualan kembali pakaian bekas berkualitas. Sebagai UMKM retail fashion, core bisnis lapak adalah penyediaan dan penjualan pakaian bekas layak pakai melalui toko fisik maupun kanal digital. Lingkup arsitektur enterprise, lapak AW mencakup aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas tersebut mendefinisikan area bisnis yang digambarkan dengan menggunakan value chain Michael Porter sebagai berikut. Ini ada dua aktivitas. Yang pertama pendukung, di mana ada pengelola SDM, pengelolaan keuangan, manajemen sosial media dan promosi. Yang keempat ada pengelolaan inventory dan stok. Yang kelima teknologi informasi dan infrastruktur. Yang keenam administrasi usaha dan layanan konsumen. Yang kedua aktivitas utamanya ada pengadaan dan produk thrift, klarifikasi dan penilaian produk, display produk penjualan offline dan online. Pengemasan dan pengiriman produk, evaluasi penjualan dan return. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan requirement management. Pada tahapan ini berisi hasil dari observasi yang dimasukkan pada tahap requirement mengenai arsitektur sistem informasi dan teknologi informasi yang sedang berjalan saat ini di lapak AW Thrift Shop yang berlokasi di Ambarawa, Semarang. Pada saat ini, sebagian besar operasional masih dilakukan secara manual, seperti pencatatan stok, transaksi penjualan, dan rekap laporan keuangan. Penggunaan teknologi informasi masih terbatas pada
penggunaan media sosial untuk promosi dan komunikasi pelanggan. Oleh karena itu, diperlukan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung aktivitas bisnis secara lebih efisien dan modern. Next. Selanjutnya, arsitektur vision. Skenario bisnis menghasilkan visi arsitektur yang harus dicapai dalam pembangunan arsitektur enterprise lapak AW. Adapun visi arsitektur yang akan dicapai adalah perancangan sistem informasi yang dapat mengakomodasi seluruh aktivitas utama lapak AW, mulai dari pengadaan produk, script, manajemen, inventory, hingga penjualan secara offline dan online. Dengan perancangan arsitektur ini ditahapkan seluruh proses bisnis dapat berjalan lebih efisien, minim kesalahan, serta memberikan kemudahan dalam monitoring stok, transaksi, pengiriman, dan pelayanan pelanggan. Arsitektur ini juga menjadi fondasi untuk mendukung ekspansi bisnis lapak AW ke ranah digital melalui website, marketplace, dan media sosial secara terintegrasi. Next. Selanjutnya, bisnis arsitektur. Fase ini dimulai dari analisis terhadap proses bisnis yang sedang berjalan di lapak AW, sehingga dapat diketahui permasalahan dalam operasional saat ini, seperti pencatatan manual, ketidakterpaduan antara penjualan offline dan online, serta keterbatasan pemantauan stok dan laporan penjualan. Selanjutnya, gap analisis arsitektur. Bisnis dilakukan dengan membandingkan proses yang berjalan saat ini dengan target proses yang diharapkan setelah penerapan arsitektur enterprise. Tujuan dari arsitektur yang dirancang ini adalah menciptakan sistem informasi yang mampu menyatukan seluruh proses bisnis lapak AW secara terintegrasi. Usulan proses bisnis dirancang ke dalam satu model BPMN karena seluruh aktivitas dari pengadaan produk, penjualan, hingga pengiriman dan layanan pelanggan harus saling terhubung dan terotomatisasi. Berikut adalah penjabaran tahapan proses bisnis dalam model BPMN usulan. Next. Selanjutnya, bisnis arsitektur. Di sini ada 8 bisnis arsitektur. 1. Pengadaan produktif. Lapak AW memperoleh barang strip dari pemasok atau hasil sortir mandiri. Produk dicatat dan masuk dalam sistem sebagai data inventory awal. 2. Klarifikasi dan penilaian produk. Produk klarifikasikan berdasarkan kategori, ukuran, kualitas, dan ditentukan harga jualnya. 3. Display produk fisik dan digital. Produk dipajang di toko fisik dan didokumentasikan untuk katalog digital di website, Instagram, dan marketplace. 4. Penjualan offline dan online. Pelanggan
dapat membeli langsung di toko offline atau melakukan pemesanan melalui media sosial dan Romestrom online. 5. Pencatatan transaksi dan pembayaran. Semua transaksi, baik tunai maupun transfer, dicatat ke dalam sistem post-stock otomatis berkurang sesuai pembelian. 6. Pengemasan dan pengiriman produk. Untuk pemesan online, barang dikemas dengan label dan invoice, lalu dikirim melalui kurir ke pelanggan. 7. Layanan pelanggan dan retur. Jika ada komplain atau retur produk, sistem pencatat laporan pelanggan dan status retur. 8. Evaluasi penjualan. Pemilik toko melakukan evaluasi harian atau mingguan berdasarkan laporan penjualan, stok tersisa, dan produk terlaris. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang informasi sistem arsitektur. Arsitektur data. Mendefinisikan entitas berdasarkan pada fungsi bisnis yang telah didefinisikan menggunakan BPMN. Sebelumnya sudah dideskripsikan, berikut adalah kandidat entitas utama yang diperoleh dalam proses bisnis lapak AW. Di sini ada produk, ada kategori produk, ada transaksi penjualan, ada pelanggan, ada pesanan online, ada pengiriman, dan ada retur produk. Next. Di sini ada arsitektur data. Model konseptual merupakan pendefinisian sekumpulan entitas, atribut, dan relasi yang digambarkan menggunakan kelas diagram. Setiap entitas akan memiliki atribut yang sesuai dengan fungsinya seperti produk, ID produk, nama, ukuran, warna, harga, dan kondisi. Di sini ada transaksi, no transaksi, tanggal, jenis pembayaran, total bayar. Di sini ada pelanggan, nama, telepon, alamat, dan email. Pendefinisian entitas ini akan menjadi dasar dalam perancangan database dan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola proses operasional lapak AW secara digital dan terintegrasi. Next. Di sini lanjutannya arsitektur aplikasi. Pada arsitektur aplikasi dilakukan dengan mengidentifikasikan kandidat aplikasi, menentukan jenis aplikasi yang dibutuhkan untuk memproses data dan mendukung operasional bisnis lapak AW, serta menyusun pemodelan arsitektur aplikasi yang relevan. Sistem yang akan dibangun adalah sistem informasi manajemen Streetsoft berbasis web dan mobile friendly yang terdiri dari beberapa modul aplikasi utama. Nama aplikasi ini disesuaikan dengan nama entitas dan proses bisnis utama lapak AW. Next. Di sini ada teknologi arsitektur. Pada fase ini didefinisikan kebutuhan teknologi untuk mengolah data dan menjalankan sistem informasi Streetsoft lapak AW. Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi kandidat teknologi yang akan digunakan untuk membangun platform sistem, baik dari sisi perangkat keras, hardware, maupun perangkat lunak software, yang mendukung operasional secara digital. Kandidat teknologi yang dipertimbangkan antara lain, perangkat lunak software. Di sini ada framework backend coordinator atau PHP. 2 ada HTML, CSS3, ada database manajemen sistem MySQL atau MariaDB, ada web server dan Apache. Di sini perangkat keras ada hardware, ada laptop atau PC admin untuk input data, pengelolaan stok dan laporan, ada barcode scan dan printer terminal untuk mendukung proses kasir. Di sini ada router dan akses internet stabil. Ada server atau cloud hosting HPS untuk menyimpan sistem aplikasi dan database secara online. Next.
Di sini ada opportunities and solution. Pada fase ini ditekankan pada manfaat yang diperoleh dari perancangan arsitektur enterprise lapak AW. Dilakukan identifikasi terhadap peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak usaha, serta dirumuskan solusi berdasarkan analisis gap yang telah dilakukan pada arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi. Peluang yang dapat diraih dari pembangunan sistem informasi terintegrasi antara lain, yaitu satu, kemudahan dalam mengelola stok dan transaksi secara real time. Dua, pemantauan penjual harian dan laporan secara otomatis. Tiga, perluasan pasar melalui integrasi dengan website dan marketplace. Empat, meningkatkan layanan pelanggan melalui sistem pencatatan komplain dan retur. Lima, efisiensi waktu dan biaya operasional karena proses lebih terdigitalisasi. Di sini juga ada solusi yang diusulkan antara lain. Satu, membangun aplikasi web untuk mengelola produk dan transaksi. Dua, menyediakan dashboard, memiliki untuk monitoring, penjualan, dan evaluasi. Tiga, ada integrasi API, mengirim raja ongkir dan pembayaran mid-trans. Keempat, ada otomatisasi laporan keuangan dan inspektur. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian di sini ada migration planning, yang dimana strategi perubahan yang diambil adalah perubahan secara bertahap per mode atau fungsi. Agar proses adopsi berjalan lancar dan terukur, proyek pembangunan sistem informasi akan dilakukan dengan pendekatan incremental. Dimulai dari fungsi dasar yang paling dibutuhkan. Berikut adalah rencana tahapan migrasi sistem di lapak AW. Mulai dari uh, modul manajemen produk dan inventory di bulan pertama dan kedua. Terus di bulan ketiga itu ada modul transaksi penjualan atau POS. Terus dilanjutkan ke bulan keempat, yang dimana ada modul pesanan online dan dashboard admin. Lanjut ke bulan kelima, modul pengiriman retur dan layanan pelanggan. Dan terakhir di bulan keenam ada integrasi pembayaran dan marketplace. Lanjut. Selain pengembangan sistem, diperlukan pula pelatihan staf toko untuk menggunakan sistem secara efektif, serta dokumentasi standar operasional baru yang menyesuaikan dengan proses digital. Perkiraan biaya pengembangan itu dihitung berdasarkan kebutuhan modul, tentang eh, tenaga pengembangan sama modul, kebutuhan modul, tenaga pengembangan, dan layanan hosting yang digunakan. Estimasi ini akan menjadi dasar penyusunan roadmap proses yang rinci, serta acuan untuk pengalokasian sumber daya dan jadwal pelaksanaan. Lanjut. Dari hasil pancangan arsitektur ini bisa diambil kesimpulan, eh, pertama, penerapan framework TOGAF berhasil memberi struktur sistematis dalam menyusun arsitektur bisnis sistem informasi dan teknologi pada usaha lapak KW sebagai toko thrift berbasis UMKM. Terus kedua, proses bisnis lapak yang semula berjalan manual dapat dianalisis dan diusulkan dalam bentuk digital yang terintegrasi, mencakup pengadaan barang, manajemen produk, penjualan, layanan pelanggan, sampai pelaporan. Terus ketiga itu ada arsitektur data dan aplikasi yang dirancang mendukung otomatisasi pencatatan produk, transaksi, pemesanan online, dan pengiriman, yang dimana ini meningkatkan efisiensi akurasi data sama memperluas jangkauan pasar. Sistem informasi lapak AW dapat dibangun menggunakan perangkat lunak berbasis web dan cloud hosting yang terjangkau, namun tetap fleksibel dan scalable. Terus terakhir ada perencanaan migrasi sistem yang dilakukan secara bertahap agar dapat diimplementasikan dengan risiko rendah dan waktu pelatihan yang cukup, sejalan dengan kapasitas sumber daya yang tersedia. Lanjut. Halo, lanjut. Dan terakhir ada saran dari kami.
untuk perancangan proses yang yaitu yang pertama komitmen manajemen sangat penting untuk mendukung proses implementasi arsitektur enterprise ini, baik dari sisi waktu, tenaga maupun investasi. Terus pengembangan sistem dilakukan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan operasional lapak AW dimulai dari manajemen stok dan transaksi penjualan. Terus ketiga ada pelatihan dan pembiasaan staf terhadap sistem digital baru perlu diberikan secara berkala agar perubahan sistem dapat diterima dan digunakan secara optimal. Terus terakhir ada evaluasi berkala yang perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem memenuhi kebutuhan dan merespon dinamika pasar thrift online. Untuk pengembangan jangka panjang, lapak AW dapat mempertimbangkan integrasi dengan sistem customer loyalty, analisis penjualan berbasis AI, dan ekspansi platform e-commerce lain seperti TikTok Shop atau marketplace independen. Cukup sekian. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.